sebenarnya apa sih efek negatifnya bagi kendaraan kalau kita tidak mengganti secara rutin ataupun telat? Nah iya, cuma dampaknya baru dirasakan biasanya dalam long term, jangka panjang gitu. Biasanya ketika ngerasain baru telat 100 kilo, 200 kilo tuh nggak bakal kerasa gitu. Tapi ketika melakukannya sering, lama, itu bakal terasa. Apakah ganti oli ini menyesuaikan dengan tipe, jenis, ataupun merek dari kendaraan? Atau sebenarnya semua kendaraan punya ritme yang sama, punya tolak ukur yang sama, seperti apa nih? Yang umum adalah mobil penumpang adalah berdasarkan kilometer dan waktu. Dan itu biasanya ditentukan oleh masing-masing produsen mobil. Misalkan penggantiannya setiap 10.000 kilometer sekali atau 6 bulan sekali ganti. Misalkan nih kalau bulan ya, mobilnya nggak dipakai kemana-mana, harusnya kan direkomendasikan 10.000, tapi udah 6 bulan, kilometernya baru 2.000, ya tetap harus diganti, karena olinya sudah 6 bulan memang harus diganti, kayak gitu. Ketika harga olinya lebih mahal, katanya kualitasnya lebih bagus, bener nggak sih Mas Wahyu? Ketika oli lebih mahal, itu ada satu faktor penting, namanya aditif. Aditif itu kayak resep atau racikannya deh, gitu. Mas jual ayam, saya jual ayam, tapi rasa ayam saya bisa berbeda karena saya punya resep yang tersendiri. Betul. Nah, oli itu juga seperti itu. Ada yang oli yang canggih, pelumasannya itu bagus, ya itu seperti itu. Hai Sobat Sonora, senang sekali kali ini Hans Christian bisa kembali menyapa Anda di sebuah segmen yang baru, kerjasama dari Sonora bersama dengan gridauto.com. Dan tentunya kali ini kita akan kembali membahas mengenai soal otomotif seperti apa. Dan di studio kali ini sudah hadir, ada tamu spesial, ada Mas Wahyu selaku editor gridauto.com. Selamat datang Mas Wahyu, apa kabar? Baik, kabar baik. Boleh pakai mikrofon? Yes, biar lebih kedengeran ya. Sehat Mas Wahyu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Mas Wahyu, kali ini kita mau membahas seputar perolian nih. Kelihatannya ini menjadi topik yang cukup menarik, banyak dari sahabat Sonora juga yang masih berdebat, salah satunya soal ganti oli Mas Wahyu. Ini juga seringkali jadi perdebatan di masyarakat. Tapi sebelum nanti kita akan bahas ke sana, Hans mau kenalan dulu sebenarnya dengan oli ini. Sebenarnya kenapa sih sangat penting untuk kendaraan kita dipakai sehari-hari? Ya, karena oli itu sebenarnya kayak apa ya, namanya kayak darah buat mesin kayak gitu loh, buat darah buat mesin. Dia tuh fungsinya banyak. Utamanya adalah melumasi, karena di mesin kan adalah komponen-komponen internal mesin itu adalah logam semua kan. Logam yang bergerak dengan sangat cepat. Kalau nggak ada pelumasan, dia akan ada namanya aus, karena logam-logam akan bergesek-gesekan langsung gitu. Nah, harus ada pelapisan untuk mencegah namanya keausan kayak gitu. Nah, salah satu utamanya adalah pelumasan. Dan masih ada beberapa fungsi lagi, misalnya seperti untuk membuang panas. Karena ketika mesin bergerak, panas, logam-logam bergesekan akan menimbulkan panas. Betul. Nah, panas itu yang dibuang oleh oli. Jadi ada pelumasan, terus ada namanya buat membuang panas, dan ketiga namanya buang kotoran. Karena ketika lagi bergesekan itu, pasti ada namanya, kalau kita di bengkel bilang gram-graman, ada partikel-partikel kecil dari logam yang akan akhirnya menjadi residu ya. Residu. Nah, itu yang dibuang sama oli itu. Makanya kadang-kadang ketika ganti oli bisa nemuin kadang-kadang kasar-kasar. Makanya kenapa oli kotor gitu. Iya. Itu yang ketiga. Itu yang tadi udah keempat. Keempat itu mencegah namanya korosi sebenarnya satu. Karena kan logam intinya semuanya adalah logam yang kalau bisa ternyata mengalami korosi kayak gitu. Itu sih sebenarnya basicnya paling gampang. Jadi kurang lebih ada beberapa fungsi tadi dari oli itu sendiri ya, membuang kotoran, lalu juga membuang panas, dan juga yang tentunya kadang sering kelupaan adalah ganti olinya sebenarnya. Kalau kita pakai mobil, pakai motor, kadang entah lupa atau yaudah nanti lagi deh, lagi sibuk ganti olinya nanti. Kadang-kadang juga dilupa-lupain sih kan, karena duitnya belum ada. Iya betul ya. Nunggu habis gajian gitu baru ganti oli ya. Nah, tapi sebenarnya kalau kita ganti olinya telat nih, sebenarnya apa sih efek negatifnya bagi kendaraan kalau kita tidak mengganti secara rutin ataupun telat? Nah iya, sebenarnya dampaknya baru dirasakan biasanya dalam long term, jangka panjang gitu. Biasanya ketika ngerasain baru telat 100 kilo, 200 kilo tuh nggak bakal kerasa gitu. Tapi ketika melakukannya sering, lama, itu bakal terasa. Pertama pasti ada namanya tadi kan kotoran itu. Kotoran akan numpuk. Kedua lagi, oli itu semakin lama kualitas akan menurun, seiring dengan pemakaian itu akan menurun gitu, akan menurun. Nah, kalau udah kualitas pelumasannya hilang, ya akhirnya kan nggak ada gunanya juga dia. Akhirnya menimbulkan keausan pada
mesin seperti Oke. itu. Itu sih basicnya paling dasarnya sih itu. Kenapa oli harus diganti? Kualitas olinya menurun. Dan satu lagi untuk mengganti karena ada kotoran-kotoran itu yang tadi Iya, betul ya. diterima oleh mereka gitu. Akhirnya tidak efektif Kan bekerja tidak efektif untuk buat kendaraan. tugas dia sebagai pelumas tuh akan jadi berkurang Iya. jauh gitu. Nah, tapi sebenarnya kita kan pakai kendaraan secara umum, kita ngomong di Indonesia, mobil dan juga motor. Iya. Ini yang biasa dipakai, lalu kita ganti oli. Nah, untuk tadi kalau misalnya kita telat ganti olinya, tidak efektif untuk oli itu bisa melindungi mesin-mesin dari kausan dan juga lain-lain. Nah, sebenarnya di antara mobil dan juga motor, ini ada perbedaan signifikan nggak sih? Apa bedanya kalau kita telat ganti oli di mobil dengan ganti oli di motor? Apa perbedaan? Prinsipnya sama aja, mau mesin karena sama-sama mesin kan, sama-sama mesin. Ketika oli itu tidak diganti di mobil atau di motor ya sama aja, bakal menimbulkan kausan, kerusakan, sludge, endapan-endapan kayak gitu, seperti itu. Oke. Ngomongin soal ganti oli ini juga cukup menarik nih. Banyak sahabat sonora yang penasaran apakah ganti oli ini menyesuaikan dengan tipe, jenis ataupun merek dari kendaraan, atau sebenarnya semua kendaraan punya ritme yang sama, punya tolak ukur yang sama, seperti apa nih? Oh enggak, biasanya kalau penggantian oli itu sudah ditetapkan berdasarkan biasanya yang umum adalah mobil penumpang adalah berdasarkan kilometer dan waktu. Oke. Kayak gitu, kilometer dan waktu, dan itu biasanya ditentukan oleh masing-masing produsen mobil. Oke, Karena artinya mereka- berdasarkan merek ya? Bukan, pabrikan mobil menentukan berdasarkan kilometer dan jarak. Oke. Kilometer dan bulan, kayak gitu. Misalkan penggantiannya setiap 10.000 kilometer sekali atau 6 bulan sekali Oke, ganti. iya. Ada juga yang 5.000, misalkan di motor ada yang 5.000. Di mobil juga ada yang 7.000 per Oke. 7.000 kilometer harus ganti oli. Itu tergantung kilometer atau bulan, kayak gitu. Misalkan nih kalau bulan ya, mobilnya nggak dipakai kemana-mana, Iya. harusnya kan direkomendasikan 10.000, tapi Betul. udah 6 bulan kilometernya baru 2.000, ya tetap harus diganti karena olinya sudah 6 bulan memang harus diganti, kayak gitu. Oh, oke. Gitu. Tapi kan sebenarnya oli ini pada dasarnya tadi kan adalah mengurangi adanya gesekan gitu Iya, ya. iya. Lalu juga adanya partikel-partikel yang hancur karena ada Iya. pergerakan mesin. Sebenarnya kalau mobilnya di rumah aja, motornya di rumah aja, kenapa dalam jangka waktu tertentu tetap harus diganti? Karena kan sebenarnya kalau di rumah aja kan tidak ada pergerakan mesin, nggak ada partikel yang harus dibuang. Kenapa sebenarnya harus Ya, diganti? karena ada namanya oksidasi. Ketika Anda masuk mesin ada proses oksidasi yang bisa mempengaruhi kualitasnya oli. Oli didiamin aja setelah dibuka dari kontainer, masuk ke mesin, nanti ada kecampur macam-macam partikel-partikel di situ, ya pasti akan mengalami oksidasi, oksigen, kena Oh, bahan oke. bakar dan lain-lain gitu. Oke, dan kalau misalnya kita ngomongin soal kota Jakarta ini kan memang lebih macet Iya, iya, iya. dibandingkan dengan kota-kota lainnya gitu ya. Iya. Untuk para pengguna mobil motor di kota Jakarta ini, apakah sebenarnya harus lebih cepat ganti oli dibandingkan dengan pemakaian di kota-kota yang let's say kita bilang kayak kota-kota kecil Iya. deh ya, yang lebih lengang, kemana-mana lebih lancar. Ini apakah ada perbedaan? Nah, ya itu yang menarik itu salah satu di situ, orang kadang nggak sadar bahwa ketika macet beban mesin itu bertambah berat. Kenapa? Karena mobilnya itu diem aja, mesin bergerak terus, panasnya ada kan. Tapi buat membuangnya juga makin berkurang karena mobil nggak bergerak, nggak ada bantuan udara dari luar. Iya. Nah itu akibatnya apa? Panasnya kan semakin tinggi, kerja oli pun akan semakin berat Oh, iya. untuk membuang panas yang dialami oleh mesin. Makanya mobil-mobil yang macet itu ya, sering macet-macetan, itu pasti akan sebaiknya disarankan lebih cepat ganti Oke, olinya gitu. iya, Karena iya. sebenarnya kalau di pabrik-pabrik ya, di industri-industri yang alat-alat berat itu namanya work hour. Ganti olinya kadang-kadang pakai work hour, mereka ada komputernya yang buat ngatur, Iya, ada iya, itunya. iya, iya. Kalau di mobil penumpang rata-rata nggak ada, makanya pakai work Oke. hour. Tapi kalau kondisinya jalannya sering macet, sering itu saya rekomendasiin lebih sedikit lebih cepat daripada biasanya. Oke, jadi kita lebih bagus kalau dalam Iya, kondisi macet early. mengacu ke kilometer ya. Lebih early. Ya. Lebih early Lebih untuk- early. Misalkan direkomendasikan 10.000, mungkin di 8.000 mungkin udah diganti kayak Oke, gitu. oke. Karena macet itu benar-benar Beban beban mesin mesinnya itu sangat berat berkali-kali ya. lipat gitu, dan ketika beban mesinnya berkali-kali lipat, beban olinya juga buat mendinginkan berkali-kali lipat juga jadinya kayak Oh, gitu. oke. Seperti itu. Tapi bagaimana dengan touring? Ini juga lagi cukup ramai nih. Orang-orang touring gitu ya, terutama motor ini jarak jauh misalnya Jakarta, Yogyakarta. Ini memang lengang, tidak padat, tidak macet, tapi jaraknya sekali jalan langsung jauh. Ini apakah Nggak juga masalah. Oh, nggak Nggak masalah. masalah gitu. Artinya nggak perlu early ya? Nggak perlu ada misalnya kalau ini. kayak gitu sih. Kalau saya biasa kalau misalkan jalan jauh memang saya ganti biar dapat pelumasan yang segar, pelumasan yang bagus aja gitu. Habis itu setelah perjalanan pulang saya biasanya memang suka ganti gitu. Oh, oke. Tapi
kalau masalah jauh sama pendek sama tadi macet itu saya lebih prefer ke macetnya itu. Kalau macet itu sering-sering setiap hari kan, macet Jadi rutin kan. sebenarnya yang jadi masalah ini macetnya ini itu. ya. Macet itu beban di bensin lu pasti lebih boros. Betul. Oli lu kerjanya lebih berat gitu. Iya. Malah sebenarnya saya lebih concernnya malah di situ. Ketimbang lu jalan jauh kemana-mana gitu. Oke, ternyata kemacetan ini bawa banyak kerugian ya, bukan hanya di fisik, oli. mental ya kan, oli, bensin. Iya, banyak hal yang harus terkuras gitu, bukan hanya oli, tenaga, Waktu. juga waktu juga ya. Ini harus terkuras. Tapi sebenarnya kalau kita mau mendengarkan nih ke kendaraan kita, ke mobil, ke motor, sebenarnya apakah mesin-mesin ini punya tanda-tanda khusus ketika oli ini sudah harus diganti? Kalau misalnya tadi kira-kira harusnya 10.000 nih ganti oli. Ketika macet, ya 8.000 udah diganti. Atau misalnya ada tanda-tanda khusus yang kita bisa pelajari dari suara-suara mesin. Oh, suara sih mungkin jarang. Karena orang-orang kadang-kadang kan nggak aware sama itu kan. Paling misalkan kita suka ngecek di mana di dipsticknya itu buat ngecek oli mungkin udah lebih kotor atau warnanya berubah, itu pasti udah tanda-tanda, salah satu tanda-tandanya ya. Kedua, misalkan lagi ada beberapa indikator, nama indikator oli gitu. Misalkan volumenya berkurang, nah itu berarti udah harus ganti. Gitu kan. Itu bisa dilihat seperti itu, ada beberapa. Tapi kalau dari visual, dari pendengaran gitu kadang nggak semua orang ngeh gitu kan. Betul. Nggak semua peka ya. Semua peka terhadap itu kan. Orang kadang pakai jalan-jalan aja gitu. Selama bisa mobilnya masih berjalan mungkin mereka nggak masalah kayak gitu. Tapi paling gampang sih seperti itu sebenarnya. Oke, ini tadi sedikit ngomongin soal warna oli. Mungkin beberapa sahabat Sonora juga ini agak sedikit bingung nih, warna oli seperti apa sih yang sebenarnya sudah harus diganti? Sepekat apa? Ada ininya nggak sih indikasinya? Oli baru nih, tuang ke dalam mesinnya nyala, 10 menit, 30 menit juga bakal jadi hitam. Oh gitu ya? Pasti akan berubah karena di mesin ada bergerak, tadi bergesekan, ada sirkulasi, ada kotoran, pasti akan berubah gitu. Nggak bakal bisa indikasi seperti itu. Tapi kalau misalkan sudah lama nih, sudah ada selat, itu biasanya ada misalkan tercampur air, warnanya jadi putih. Misalkan lu habis lewat banjir nih, lewat banjir, ada masuk ke oli ke itu bisa aja berubah jadi putih. Atau misalkan udah terlalu lama nih, nggak diganti-ganti nih. Dilihat olinya bisa berubah jadi coklat kayak gitu. Tapi kalau misalkan selama normal tidak ada keanehan atau kelamaan itu pasti biasanya ya bakal hitam biasa aja, nggak akan ada yang berubah yang lain kayak gitu. Nah ini juga yang cukup menarik kalau kita ngomongin soal oli, seringkali orang mengkaitkan oli ini dengan keluarnya asap hitam dari knalpot. Ini apakah berpengaruh antara keluarnya asap dari knalpot ini yang hitam dengan oli itu? Enggak, kalau asap yang biasanya kalau oli yang terbakar, ikut terbakar dalam proses pembakaran, misalkan berarti ada kebocoran di silinder mesinnya, itu biasanya asapnya putih. Asapnya putih. Bukan biasanya. hitam malah ya? Hitam biasanya diesel kan itu. Diesel itu biasanya kadang-kadang dimodifikasi biar pembakarannya mungkin pembakaran tidak sempurna. Tapi kalau oli yang biasanya oli terbakar di ruang bakar itu biasanya malah putih. Kalau sering lihat motor yang lagi jalan motor 4 tak kayak gitu, tiba-tiba keluar asap putih, ya itu biasanya orinya kebakar kayak gitu. Nah, bisa aja masuknya dari misalkan antara celah piston itu ada celah sedikit udah aus, oli yang di dalam sirkulasi ikut terbakar ketika proses pembakaran, akhirnya keluar asap gitu yang warna Gitu. Tapi itu ada bahayanya nggak sih kalau ikut terbakar gitu? Ikut terbakar ya pasti emisinya akan meningkat. Emisi gas buang itu pasti ya? Pasti udah meningkat kan, pasti harusnya 0, tiba-tiba ada tambahan bahan kimia dari oli yang bisa menambah itu. Terus juga pasti kan performa mobil kan berarti udah nggak bagus karena udah ada kebocoran dari sistem ruang bakarnya kayak gitu. Mas Wahyu, kita ngomongin soal salah satu kendaraan favorit di negara kita. Kendaraan bermotor roda 2 ya. Ini banyak dipakai oleh masyarakat. Ini ada beberapa jenis dari yang motor bebek biasa, ada juga yang matic, bahkan ada juga pakai motor sport biar laki banget gitu ya katanya, pergi ke kantor pakai motor sport. Ini apakah ada oli-oli yang memang khusus bagi setiap jenis motor tersebut? Apakah ada spesifikasinya? Ya, biasanya setiap pabrikan udah menentukan spesifikasi masing-masing ya. Buat matic apa, buat bebek sport apa, buat motor apa, itu memang ada spesifikasi tertentu yang mereka berikan kayak gitu. Kalau saya banyak di mobil, misalkan di mobil ada mobil kayak mobil LCGC gitu, mobil-mobil LCGC itu atau modern sekarang itu olinya udah harus yang encer.
Oke. 0W sampai 40 yang kecil-kecil lah, udah encer-encer gitu. Kenapa? Karena celah-celah mesinnya tuh sangat tipis banget. Iya. Kalau pakai oli yang kental, lebih kental dari spesifikasinya, mobil pasti mesinnya akan rusak atau nggak jalan karena olinya nggak bisa masuk, melumasi itu nggak bisa masuk celah-celah yang sangat sempit itu. Tapi ketika di mobil yang udah tua, mobil yang jadul kayak gitu, dikasih oli encer malah nggak direkomendasikan. Mereka malah butuhnya oli yang lebih kental. Karena mungkin gap-gap antara piston, antara apa itu lebih besar. Ya? Makanya dia butuh yang kental biar nggak terlalu itu. Oke. Jadi itu masalah spesifikasi udah tergantung dari pabrikan mesin. Pabrikan pasti bikin motor udah menentukan, oke, motor ini spesifikasinya oli yang ini. Yang satu buat yang mobil yang ini spesifikasinya A, B, C, D. Mereka udah nentuin spesifikasinya sendiri. Oke. Jadi ini memang ketika kita beli kendaraan bermotor, ini jangan lupa untuk baca spek oli yang harus digunakan ya. Betul. Jangan asal kira-kira yang ini promo deh, bisa beli gitu bener. ya. Bisa ganti-ganti merek, tapi spesifikasi harus sama. Misalkan disuruh spesifikasinya 5W40, ya belinya 5W40. Mereknya mau apa? Bebas. Kayak gitu, terserah. Tapi yang penting adalah spesifikasinya harus sesuai dengan yang direkomendasikan oleh pabrikan mobil kayak gitu. Oke. Ini juga ada stigma di masyarakat ketika harga olinya lebih mahal, katanya kualitasnya lebih bagus. Bener nggak sih Mas Wahyu? Itu dia. Harga itu adalah salah satu indikator buat kualitas kan. Tapi kan dalam komponen harga itu ada macam-macam tuh sebenarnya. Ada merek, ada apa. Tapi dari oli, ketika oli lebih mahal, itu ada satu faktor penting, namanya aditif. Aditif. Jadi ketika oli itu dicampur antara base oil sama aditif. Komposisinya macam-macam. Misalkan 70 base oil, 30% aditif. Ada juga mungkin 90% base oil, 10% itu aditif. Nah, aditifnya ini yang sering menentukan harga oli karena ini yang mahal. Jadi aditifnya ini yang misalkan si pabrikan A masih pakai aditif buat deterjen, buat membersihkan kotoran tadi. Ada lagi yang aditifnya buat menghilangin bantu panas, ada yang buat bantu macam-macam. Jadi aditif itu banyak banget gitu. Nah, semakin banyak pilihan, kualitas aditifnya macam-macam. Nah, itu yang membuat harganya jadi mahal. Gitu. Kalau misalkan oli base oil doang pasti akan lebih murah. Misalkan aditifnya lebih banyak, dia pakai 5 aditif, ya pasti harganya mungkin lebih mahal daripada yang pakai cuma 2 aditif misalkan. Seperti itu. Sederhananya seperti itu. Jadi aditif ini adalah satu bahan yang memang membantu oli ini jadi lebih optimal untuk mesin. Iya, betul, itu dia. Nah, itu resepnya yang buat pabrikan oli itu bisa harganya beda-beda. Itu yang bikin oli itu jadi mahal, itu salah satunya. Resepnya itu aditif itu kayak resep atau racikannya deh, gitu. Mas jual ayam, saya jual ayam, tapi rasa ayam saya bisa berbeda karena saya punya resep yang tersendiri. Nah, oli itu juga seperti itu. Ada yang oli yang canggih, pelumasannya itu bagus, ya itu seperti itu. Gitu. Intinya kalau di kasus ayam tadi makin banyak rempahnya kan kita harus lebih mahal ya. Lebih mahal ya. Begitu ya untuk harga jualnya. Nah, ini kalau misalnya kita ngomongin soal ganti oli, ini selalu menjadi perdebatan. Kalau cuman mau servis kendaraan, mau ganti oli aja, nggak perlu ke tukang bengkel, nggak perlu ke bengkel resmi. Ini ganti di rumah aja. Menurut Mas Wahyu ini sendiri gimana? Kan saya orangnya pemalas ya. Suruh ganti mendingan saya ganti ke bengkel. Pertama, biaya sekarang tuh rata-rata bengkel udah sama biaya ganti olinya, kadang-kadang udah masuk sama biaya penggantiannya segala gitu. Jadi buat apa saya ganti di rumah gitu, harus ngolong keringetan, mendingan saya duduk manis, main handphone sambil ngopi, terus jadi udah beres deh. Sama aja gitu prosesnya kayak gitu kan. Mau sekarang pun kalau bilang mau milih oli, ganti sendiri bisa milih oli. Sekarang mau ke bengkel umum tinggal milih oli kan, mau yang mana. Betul. Bebas kayak gitu sebenarnya. Menurut saya sih lebih baik mendingan di bengkel aja. Mending di bengkel ya. Capek. Tapi sebenarnya ada plus minusnya nggak sih Mas untuk masyarakat yang misalnya pengen ganti oli sendiri di rumah gitu ya? Ada hal yang perlu diwaspadai nggak ketika proses penggantian oli di rumah ini? Satu pasti limbahnya. Bingung kan ketika nanti setelah oli diganti, limbahnya mau ditaruh mana? Kalau di bengkel kan ada penampungannya sendiri kan. Mereka ada drum-drumnya, mereka naruh di situ. Kedua, penggantiannya itu misalkan melepasnya ada alat khusus buat melepas filter olinya gitu. Kita nggak punya. Kalau kita punya syukur, tapi kan rata-rata alat-alat khusus buat membukanya itu mungkin belum tentu bisa kayak gitu. Gitu sih. Jadi itu yang mesti diperhatikan ya. Nah, ini untuk Mas Wahyu nih. Apa sih sebenarnya pesan terakhir Mas Wahyu untuk sahabat Sonora, terutama mengenai soal ganti oli ini? Apa yang perlu jadi perhatian bagi sahabat Sonora? Ya, pertama lakukan pergantian oli secara rutin.
Misalkan sesuai dengan rekomendasinya pabrikan, misalkan setiap 10.000, 6 bulan lakukan pergantian itu secara itu. Dan kedua, gunakan oli yang sesuai dengan spesifikasi yang direkomendasikan oleh pabrikan mobil. Udah sih itu aja sebenarnya, sesimpel itu. Sesimpel itu ya. Sesimpel itu Tinggal ngelaksanainnya kadang yang nggak sesimpel ya, itu. males tadi bilang males, uangnya belum ada. Uangnya belum ada gitu ya. Baik, semoga hal-hal ini bermanfaat untuk Anda, sahabat Sonora. Mas Wahyu, terima kasih untuk waktunya di kali ini. Dan juga tentunya beragam informasi lainnya bisa terus Anda simak di channel Sonora. Dan untuk Anda yang merasa konten seperti ini bermanfaat, jangan lupa untuk bisa like, share, dan juga subscribe. Saya Hans Christian, pamit undur diri. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye, have a great day.